silakan masuk. Silakan masuk. Belajar dengan siapa pagi ini? Bersama Pak Randi, Pak. Pak Randi. Pelajaran apa? Kesenian. Kesenian. Oh. Senang belajar kesenian? Alhamdulillah senang, Pak. Senang. Di keseniannya ekskulnya ikut apa? Musik. Musik. Berarti pintar bernyanyi berarti apa ya? Oh ya. Apa kabar Nanda pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Udah sarapan? Udah, Pak. Sudah. Oke. Bagusnya Ananda dipanggil apa ini? Dipanggil Farhan aja, Pak. Farhan. Oke. Farhan, kalau Farhan boleh memanggil Bapak dengan Pak Dedi. Kelas 10 berarti baru sekarang ya pernah masuk ke ruangan Bapak ya? Iya, Pak. Iya. Oke, ada yang bisa Bapak bantu? Saya di sini saya ingin bercerita sama Bapak. Saya tidak tahu lagi di mana lagi tempat mau bercerita. Dulu kan Bapak pernah masuk ke kelas kami. Kalau Bapak bersedia untuk mendengarkan cerita kami. Iya, betul sekali. Jadi tujuan Ananda ke sini untuk konseling dengan Bapak ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Ananda. Bapak senang ini Ananda mau datang ke ruangan Bapak untuk menemui Bapak melakukan kegiatan konseling. Bagaimana kegiatan konseling ini kita lakukan di ruangan konseling aja. Sebab kalau kita lakukan di sini takutnya nanti ada teman Ananda atau guru-guru yang masuk ke ruangan kita dan mendengar apa yang kita sampaikan. Anda bersedia? Bersedia, Pak. Ya, yuk kita ke ruangan konseling aja. Silakan masuk. Silakan dulu. Baik, Ananda. Sekarang kita sudah berada di ruangan konseling. Berarti kegiatan kita, konseling kita akan kita mulai. Tapi sebelumnya sekali lagi Bapak ucapkan sama Ananda, terima kasih sudah mau datang menemui Bapak untuk melakukan konseling. Sekarang Bapak ingin bertanya nih, apakah Ananda sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Pak. Belum pernah, berarti belum tahu apa itu konseling? Iya, Pak. Belum. Kalau belum tahu, alangkah bagusnya Bapak jelaskan dulu apa itu konseling dan bagaimana cara pelaksanaan konseling itu. Ananda, konseling itu merupakan bantuan layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada kliennya yang bertujuan untuk membantu memantapkan perkembangan kepribadiannya, karirnya, sosialnya maupun belajarnya. Di samping itu untuk membantu mengatasi masalah yang sedang dialami oleh klien. Nah, di sini Bapak sebagai konselornya dan Ananda sebagai kliennya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, di dalam pelaksanaannya nanti Bapak harap Farhan tidak usah ragu untuk bercerita sama Bapak, tidak usah takut menyampaikan apa yang sedang dialaminya, dirasakannya, dipikirkannya pada saat ini. Sebab apa yang Farhan sampaikan, yang Farhan ungkapkan ke Bapak, itu tidak akan Bapak ceritakan sama orang lain, baik terhadap guru Farhan, terhadap teman Farhan, maupun terhadap orang tua Farhan sekalian. Kalaupun seandainya nanti Bapak menceritakan sama orang lain, itu harus izin dari Farhan sendiri. Jadi intinya apapun yang Farhan sampaikan sama Bapak, jangan ragu-ragu untuk bercerita, jangan takut. Oh, nanti akan diceritakan sama Pak Dedi sama ke orang lain. Itu tidak akan pernah. Sebab kenapa? Bapak akan menyimpan rahasia itu, apapun bentuk yang Farhan sampaikan ke Bapak. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang Bapak kan belum tahu nih masalah yang dialami oleh Farhan. Jadi nanti di dalam pelaksanaannya Farhan Bapak minta dengan terbuka
dan sukarela untuk bercerita apa yang dialaminya, yang dirasakannya. Sekarang kan Farhan sudah sukarela nih untuk datang menemui Bapak. Ya. Walaupun sebetulnya Bapak juga ingin untuk memanggil Farhan, sebab Bapak lihat dari rekap kehadiran Farhan ada beberapa tindakan kedisiplinan sekolah yang Farhan langgar. Kemudian ada juga beberapa laporan dari guru mapel yang berhubungan dengan kedisiplinan Farhan di sekolah. Berhubung sekarang Farhan sudah hadir, berarti Bapak tidak akan memanggil Farhan lagi, sebab sudah sukarela untuk mau ke ruangan Bapak untuk melakukan konseling. Bapak harap setelah kegiatan konseling ini, apa yang menjadi kesepakatan kita berdua nantinya bisa Han lakukan. Bagaimana, Han? Bersedia. Setelah konseling ini, Bapak harapkan hari-hari Farhan menjadi bahagia, lebih efektif, dan bisa lebih bersemangat lagi dalam menghadapi aktivitasnya di sekolah maupun di rumah. Amin. Nah, sekarang tampaknya Farhan sudah siap nih untuk melakukan kegiatan konseling. Apakah benar? Benar, Pak. Oke, baik. Sekarang apa yang ingin Farhan ceritakan sama Bapak dan apa yang Farhan rasakan saat ini? Nah, baik, Pak. Pada akhir-akhir ini atau bulan ini, saya sering bersiteru atau berselisih paham dengan orang tua saya dan keluarga saya. Nah, semenjak ayah berpisah dengan bunda, jadi saya tinggal bersama ibu saya atau bunda saya. Nah, pada saat ini saya sering dimarahi. Nah, sedangkan pada adik saya itu jauh berbeda tuh. Kalau pada adik saya kayaknya bunda itu sangat sayang sama adik saya. Sedangkan pada saya marah-marah terus, tidak pernah diperhatikan gitu kan. Jadi saya merasa rasa pilih kasih itu. Ibu saya itu tidak sayang pada saya, tapi ibu itu lebih sayang pada adik saya. Itu, Pak. Oh, jadi Farhan merasa orang tuanya pilih kasih Ya. terhadap Farhan. Ya. Sudah berapa lama perasaan ini Farhan rasakan sama dari Farhan? Sudah sekitar 2 bulan, Pak. Sudah 2 bulan. Ya. Selama 2 bulan ini, bagaimana hubungan Farhan dengan orang tua Farhan, khususnya dengan ibu Farhan? Kalau untuk hubungan sendiri itu sering bersiteru atau sering salah paham sendiri atau berbeda paham. Jadi kadang tidak sering bicara juga, kadang-kadang tidak sering sapa juga. Menurut Han, perilaku ibu seperti ini memang sudah dari dulu atau akhir-akhir ini saja? Emang udah dari dulu, Pak. Ya sudah sekitaran 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan lagi dulu. Iya. Berarti apakah itu sudah masih ada ayahnya di rumah atau tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi, Pak. Kalau boleh Bapak tahu, sekarang ayahnya ada di mana? Di Kota Padang, Pak. Kota Padang. Sering ke sana? Sering, Pak. Sering. Biasanya kalau pergi ke Padang kapan? Pas hari libur, Pak, hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Berarti hari Sabtu pergi, hari Minggu sore pulang lagi. Ya. Gitu. Sering seperti itu? Sering, Pak. Sering. Terus bagaimana menurut ibu dengan hal yang demikian? Nah, kalau ibu kadang-kadang mengizinkan, kadang-kadang tidak juga. Kalau seandainya ibu tidak mengizinkan, Farhan pergi aja sendiri gitu. Nah, kadang-kadang kalau rasa kangen juga pergi, tapi kalau nggak dibolehkan kadang-kadang juga tidak pergi. Oh begitu. Di Padang tinggal sama ayah atau ada keluarga yang lain? Tinggal sama ayah. Tinggal ayah. Ayah kerja apa? Ayah kerjanya menjadi tukang jual bakso. Tukang jual bakso. Oke. Ah,
nggak apa-apa seperti itu. Ibaratnya kalau misalnya kita rindu kangen sama ayah, kita menemui dia ke tempat yang di Padang. Cuma diharapkan itu tidak mengganggu kepada proses pembelajaran. Sebab kenapa Farhan? Bapak dapat informasi dari guru yang mengajar di hari Senin, katanya hari Senin itu kadang-kadang Farhan sering tidak masuk ya. Iya. Ya, itu penyebabnya apakah masih di Padang di tempat ayahnya atau memang ada di sekolah? Itu udah ada di rumah Pak, tapi mungkin gara-gara tidurnya kemalaman jadinya bangunnya kesiangan, jadi telat masuk juga. Jadi kadang-kadang juga rasa bosan juga pas masuk pembelajaran, jadinya agak malas mengikuti proses pembelajaran Pak. Oh begitu. Penyebab bosan malasnya untuk belajar apa ya? Apakah ada hubungannya dengan masalah di rumah atau ada masalah di sekolah juga? Yang di rumah aja Pak. Yang di rumah saja. Sejauh ini apa yang Farhan lakukan dari permasalahan yang dilakukan yang terjadi dengan orang tuanya? Kalau di sekolah itu sering bolos, sering tidak masuk proses pembelajaran, telat dan juga tidak membuat tugas juga, dan terkadang juga tidur pas proses pembelajaran Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Ya gara-gara rasa tidak kurang perhatian juga, jadinya kurang semangat jadinya. Jadi apapun yang hal dilakukan itu rasanya nggak senang jadinya Pak, nggak semangat, jadi bosan jadinya, jadi nggak rasanya ingin cari kesibukan selain itu Pak. Pernah terpikir dampaknya dengan tindakan seperti itu? Pernah sih Pak. Pernah. Apa dampaknya yang Farhan ketahui kalau dari perbuatan malas, belajar, bolos, tidur di dalam kelas? Kalau dampaknya itu kita dapat ketinggalan kelas, mungkin ya ketinggalan materi pembelajaran. Apabila buat tugas nantinya kita juga nggak tahu mau ngerjainnya kayak mana. Mungkin karena itu juga teman-teman bakal jauhi kita juga, dan guru akan beranggapan buruk kepada kita. Berarti Farhan menyadari kalau perbuatan yang Farhan lakukan selama di sekolah itu tidak baik ya Farhan ya? Ya. Apakah sudah ada usaha untuk merubah kebiasaan itu? Usaha sih ada Pak, tapi belum berjalan sempurna. Rasanya masih kadang-kadang rasanya masih ingin melakukan itu Pak, tapi kadang-kadang juga udah ditanamkan dalam hati untuk tidak melakukan hal itu Pak. Tapi masih dilakukan? Iya. Penyebabnya dikarenakan masih ada masalah di rumah? Iya. Terus kalau boleh tahu tinggal dengan ibu berapa orang? 3 orang sama adik. Sama adik umurnya berapa? 8 tahun. 8 tahun. Berarti masih sekolah SD berarti ya? Iya. Oke. Bagaimana hubungan Farhan dengan adik? Kalau untuk adik sih kadang-kadang baik, kadang kurang baik juga Pak. Apa penyebab hubungan Farhan dengan adiknya tidak baik? Ya kalau adik itu kadang-kadang dia ngeselin, itu bandel. Pas kita mau buat tugas diganggu terus, pas mau pergi keluar ngikut terus. Terus apa lagi? Pas dia mau ngajak keluar atau melakukan hal yang dia suka, kan nggak mau gitu ya. Kenapa tidak mau? Karena sibuk juga, ada tugas juga yang akan dibuat itu. Kadang-kadang bosan aja dengan kegiatannya itu. Oh begitu. Mungkin adiknya itu pingin ibaratnya sekali-sekali abangnya juga main sama dia. Sebab dia baru umur 8 tahun kan gitu ya. Di rumah biasanya adiknya mainnya sama siapa? Tidak ada teman dia atau bagaimana? Kok dia senang bermain sama Farhan? Kadang-kadang ada, kadang-kadang juga tidak. Tapi lebih sering main sama ibu. Sering bermain dengan ibu gitu. Bagaimana tanggapan respon ibunya dengan tindakan itu? Ya kalau ibu sih kalau lihat berantem sama adik itu sering marah-marah juga. Kalau kayaknya ibu tuh lebih memperhatikan adik itu kan, padahal yang kita lakukan itu benar, tapi ibu terus membela adik itu Pak. Ya, Bapak memahami apa yang Farhan
merasakan memang tidak baik rasanya kalau kita dimarahi sama orang gitu. Tapi Farhan juga perlu menyadari mungkin penyebab ibu marah sama Farhan itu ada penyebabnya. Mungkin ibu menginginkan hubungan Farhan dengan adiknya itu baik-baik saja, tidak ada rasa pertengkaran yang timbul di hari-hari yang Farhan lalui sama adiknya kan begitu. Iya. Mungkin itu Farhan pernah nggak berpikir penyebab ibu itu marah sama Farhan? Nah, pernah sih Pak, mungkin Han itu kadang-kadang ngelakuin hal yang salah mungkin mata ibu, mungkin nggak benar juga. Nah, kadang-kadang kan juga berkata kasar juga ke adik, apalagi adik masih kecil juga. Biasanya di saat Farhan lagi marah, lagi emosi, apa yang biasa Farhan lakukan? Yang biasa lakukan itu kalau pas habis dimarahi oleh ibu, biasanya pergi keluar, pergi nongkrong sama teman itu kan. Nah, gara-gara emosi juga atau marah juga atau lagi kesel sama ibu, jadinya mainnya terkadang sampai larut malam itu kan, pulangnya jadi telat itu, pulangnya malam itu sampai lupa ini sudah pukul berapa, sudah pukulnya waktunya pulang, tidak pulang juga. Oke, selama nongkrong atau bergaul dengan teman, apa yang biasa Farhan lakukan? Yang biasa lakukan itu kalau teman ngajak melakukan suatu hal yang bersikap positif ya ikut-ikut aja, kalau teman ketawa juga itulah. Jadi yang intinya tidak menunjukkan kalau ada masalah itu dari rumah. Hani tidak ingin gitu teman-temannya tahu masalahan itu. Jadi sama teman pun belum pernah bercerita baru sama bapak untuk bercerita? Belum Pak, sama bapak aja. Oke. Sejauh ini apakah sudah pernah Farhan untuk mengajak ibu Farhan atau bunda Farhan untuk bercerita membahas hal ini? Belum pernah Pak. Belum pernah. Ya. Kenapa? Apakah ada sesuatu hal? Ya ngapain juga diceritain, kan ibu lebih sayang adik. Lagian nanti apabila ceritakan juga nggak bakal didengarin juga, itu kan palingan bakal dimarahi tuh. Jadi lebih baik Han pergi nongkrong aja kalau sudah dimarahi ibu. Han kesal sama ibu Han kalau seandainya ibu Han tuh tidak percaya dan tidak sayang sama Han. Iya Pak, seringkali itu ibunya sangat lebih aplikasi itu sama adik, apapun yang lakukan itu walaupun rasa tidak baik tapi tetap disalahkan. Iya sih Pak, ada beberapa kegiatan yang mungkin dapat memicu marahnya ibu, seperti tidur larut malam, dan pulang telat gara pergi main sama teman, dan terkadang juga dapat laporan juga dari teman itu Han sering bolos sekolah, ada juga tugas-tugas yang tidak dikerjakan itu Pak. Jadi Farhan menginginkan ibu Farhan diam saja kalau seandainya Farhan melakukan tindakan yang tidak baik di masyarakat maupun di sekolah. Iya seperti itu. Tidak juga sih Pak, Ani gitu ingin ibu menanggapi apapun yang lakukan itu, kalau itu baik ditanggapi baik, tapi kalau salah ya nggak apa-apa kalau dimarahin, tapi kalau yang baik itu kalau dimarahin juga itu yang nggak enak Pak. Perilaku seperti apa yang Farhan harapkan dari ibu Farhan? Nah, yang harapannya itu bisa membagi perhatian juga, atau tidak aplikasi itu kan, juga tidak selalu marah-marah itu kan, ya setidaknya dapat mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya. Bapak mengerti Han menginginkan ibu mengerti dengan keadaan Han, tapi Han juga menyadari kekhawatiran ibu itu juga mempunyai sebab. Han tahu nggak kekhawatiran ibu itu apa?
Mungkin ibu ingin membuat Han jadi pribadi yang lebih rajin untuk belajar, rajin sekolah dan tidak keluar masuk pada proses pembelajaran. Nah, sejauh ini apa usaha Farhan untuk mengatasi agar orang tua Farhan tidak marah-marah lagi? Sebab tadi ada beberapa yang Farhan utarakan ke Bapak, penyebab orang tua Farhan itu marah dikarenakan bermain terlalu lama pulangnya, kemudian malam tidurnya sering larut malam. Kemudian juga dapat laporan dari uh, teman kalau Farhan itu sering bolos ke sekolah. Apa yang sudah Farhan lakukan agar tindakan itu tidak terjadi lagi dan itu tidak dipermasalahkan lagi sama orang tua Farhan? Itu selalu berbuat baik, melakukan hal yang baik, selalu berusaha untuk tidak mengulangi hal tersebut ya, walaupun bisa dikatakan terkadang bisa salah juga terjadi juga, tapi ditanamkan dalam diri supaya agar tidak mengulangi kejadian itu lagi, Pak. Sudah dilakukan itu? Alhamdulillah sudah bisa dilakukan, namun ya terkadang juga namanya juga emosi atau tidak terkontrol juga, namun juga dapat dilaksanakan juga, Pak. Kalau seperti itu berarti sama juga dengan belum seutuhnya. Iya, Pak, masih sekitar 75%. 75%. Jadi Bapak harap itu benar-benar Farhan tanamkan dalam diri Farhan untuk bisa merubah. Sekarang kita mari berpikir, jika seandainya Han malas belajar, apa dampaknya bagi diri Han? Tentu banyak pelajaran yang akan tinggal oleh Han sendiri. Banyak tugas-tugas yang tidak siap yang akan Han kumpulkan. Iya. Iya kan? Iya. Nah, sekarang Bapak ya tahu di satu sisi Han menyadari perbuatan itu, dan satu sisi lagi karena sering tidak nyaman dengan ibu, Han berlaku malas untuk belajar. Nah, sekarang mari kita analisa satu persatu dampak dari yang dilakukan itu. Nah, Han di dalam sekolah itu, apapun bentuk permasalahan di sekolah itu tidak boleh kita campurkan dengan permasalahan di rumah. Sebab kenapa? Sekolah itu hanya mengetahui kalau proses pendidikannya seperti ini, harus membuat tugas, harus masuk tepat waktunya dan tidak bolos. Jika itu Han libatkan dari permasalahan Han sendiri, itu sangat merugikan Han sendiri. Nah, dengan datangnya Han ke rumah Bapak itu sangat membantu sekali dengan permasalahan ini. Jadi mari kita ibaratnya kita atasi masalah ini, kita coba untuk bagaimana solusi yang terbaik dari permasalahan Han dengan ini. Alangkah bagusnya Han bisa untuk membina komunikasi baik dengan ibu Han di rumah, bisa untuk mengajak ibu Han berbicara dengan baik. Kalau seandainya ibu Han marah, kesal, Han harus mengetahui dulu apa penyebab orang tua Han itu marah, dianalisis dulu, dan jika seandainya sudah menemukan dan tahu apa penyebabnya, Han diharapkan untuk bisa merubah tingkah laku yang salah itu. Jika seandainya tidak tahu apa penyebab kesalahan Han, alangkah bagusnya Han komunikasikan sama ibu Han, kenapa ibu Han marah sama Han. Sebab dengan berkomunikasi dengan ibu Han itu akan menemukan penyebab apa yang terjadi. Jadi Pak harap nanti hal ini bisa Farhan perbaiki ke depannya agar komunikasi Farhan dengan ibu Farhan itu bisa lebih efektif lagi, bisa lebih baik lagi. Itu kan yang diharapkan oleh Farhan. Iya. Sebab melihat Farhan ini anaknya dalam kacamata Bapak ini orang yang baik,
orang yang bisa untuk meraih kesuksesan. Farhan mempunyai bekal fisik yang bagus, Farhan mempunyai tubuh yang tegak, gampang untuk bisa masuk polisi atau tentara. Cita-citanya apa? Jadi tentara, Pak. Jadi tentara kan? Nah, saya langkahnya itu. Dari hari ini Farhan harus berusaha untuk mewujudkan itu. Apa usahanya? Ya belajar dengan giat, rajin sholatnya, hormati orang tua. Kalau Farhan sering ibaratnya berkata tidak baik sama orang tua, sering dongkol sama orang tua, tentu keinginan Farhan itu lambat untuk terwujudnya. Sebab kenapa? Ridha orang tua itu cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau orang tua kita sering merutu sama kita, tentu Allah marah sama kita. Jadi apa yang kita cita-citakan bisa terhalang karena sering tidak harmonisnya hubungan kita dengan orang tua. Jadi kalau ingin Farhan sukses, ingin mewujudkan cita-citanya, kalian harus Farhan harus menghormati orang tua, berkata baik dengan orang tua, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Han mau untuk bercerita sama Ibu Han? Mau, Pak. Mau kan? Nah, jadi seperti itu langkahnya. Karena nanti hubungan Han dengan Ibu Han tidak seperti ini terus. Hubungan Han dengan adik Han tentu akan berdampak lebih baik. Begitu. Iya. Nah, jadi sekarang Han pelajari apa sih yang diinginkan oleh orang tua Han, apa sih yang diharapkan dari Han. Nah, Bapak harap coba Han berpikir sekarang. Han sekarang tinggal berdua dengan Ibu Han dan bertiga, ada adik dan kemudian ada Farhan, dan Han berbuat seperti ini terus, dinasihati lari keluar. Apakah itu akan membuat masalah lebih ibaratnya membuat masalah itu akan selesai? Tidak kan? Nah, maka akan membuat masalah itu akan bertambah terus. Nah, jadi seandainya Han dimarahi oleh orang tua, alangkah bagusnya Han tidak lari keluar. Han komunikasikan dengan orang tua Han, apa penyebabnya dan apa yang diinginkan oleh Ibu Han. Nah, dengan seperti itu Bapak yakin Ibu Han bisa bersikap baik terhadap Han. Kemudian untuk masalah merasa aplikasi terhadap Farhan dengan adiknya, mungkin itu anggapan Farhan saja. Sekarang Farhan sudah kelas 1 SMA kan gitu. Juga ibaratnya sudah mulai pemikiran yang lebih dewasa. Tentu orang tua Farhan lebih sedikit perhatiannya kepada adiknya, sebab adiknya itu di umur 8 tahun itu dia sangat membutuhkan perhatian orang tuanya. Dia masih banyak hal yang belum bisa dilakukannya. Jadi makanya kenapa orang tua Farhan itu lebih peduli terhadap adiknya, sebab dia membutuhkan hal itu saat sekarang ini, sebab dia masih kelas SD kan gitu. Jadi itu anggapan Farhan saja mungkin. Kalau Farhan bisa ibaratnya bersikap baik terhadap ibunya dan bisa menyayangi adiknya, tentu harapan bapak ibunya juga seperti itu. Nah, sebab tidak ada Bapak rasa orang tua yang marah sama anaknya tanpa sebab dan akibatnya gitu. Jadi bina komunikasi yang baik dengan Ibu Farhan, kemudian dengan adik Farhan, sayangi adiknya. Kemudian untuk masalah di sekolah nantinya, coba Han lebih tahu dulu, lebih ibaratnya bisa untuk mengerti dengan hak dan kewajiban Han di sekolah. Sebab tidak ada gunanya Han ibaratnya sering alpa, sering tidak buat tugas gara-gara masalah ini. Paham Han? Paham, Pak. Paham kan? Nah, jadi Bapak harap setelah kegiatan konseling ini berakhir, Han bisa untuk mengatasi masalahnya. Apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa Han lakukan nanti setelah kegiatan konseling berakhir. Han bisa? Bisa. Bisa. Sepertinya kegiatan konseling kita sudah sampai pada tahap pengakhirannya.
Pak rasa Han sudah bisa untuk mengambil apa keputusan yang tepat dari permasalahan yang terjadi pada saat ini. Dapat Bapak simpulkan kalau seandainya penyebab ketidakhadiran Han di sekolah, penyebab Han malas di sekolah itu tidak buat tugas, itu disebabkan oleh pikiran Han yang mengganggu, disebabkan karena ada masalah dengan orang tua, ada masalah dengan ibunya, begitu. Bu Han menginginkan kalau Han itu menjadi anak yang rajin sekolah, sementara Han di sekolah sering melakukan tindakan yang tidak baik, malah sering berkata tidak baik ke gurunya. Harap itu bisa Han lakukan, bisa Han rubah perilaku dengan yang tidak baik itu, dan Han bisa berkomunikasi yang baik dengan ibunya. Ikuti kehendak ibu Han, apa yang diperintahkan, kalau itu bersifat baik dilakukan, kalau tidak baik tolong berbicara dengan bahasa yang baik menjelaskannya. Farhan paham? Paham, Pak. Oke. Nah, untuk berikutnya Farhan, Bapak ada instrumen mengisi penilaian ini, seberapa jauh pemahaman Farhan terhadap konseling yang sudah kita laksanakan. Farhan ada pena? Ada. Silakan diisi dulu. Kalau ada hal yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ke Bapak. Oke, Pak. Oke, sudah siap Farhan? Nah, Sudah. Oke. Baik Farhan, untuk konseling yang berikutnya, kalau seandainya Farhan masih ada mengalami masalah, Bapak harap Farhan mau untuk datang ke ruangan konseling lagi untuk membicarakan masalah itu. Sebab kalau seandainya masalah Farhan bawa ke dalam proses pembelajaran seperti ini, dampaknya akan berdampak jelek terhadap proses pendidikan Farhan. Jadi Pak harap
jika seandainya nanti menemukan permasalahan baik dalam keluarga lagi maupun dengan teman sebayanya maupun dengan gurunya, Farhan tidak suka-suka untuk datang menemui Bapak. Oke, Bab Ruangan BK ini Bapak sendiri selalu terbuka, selalu bersedia untuk membantu Farhan dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh Farhan. Ya. Apakah Farhan bersedia? Sedia. Oke. Jadi jangan pernah bosan untuk datang ke sini. Kalau ada masalah, temui Bapak ya. Ya, Pak. Kalau seandainya timbul masalah yang berhubungan dengan ini lagi, temui Bapak. Ya. Oke. Terima kasih Farhan sudah mau menemui Bapak.